Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pusaka Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membongkar laptop Acer yang seperti Anda lihat di sini ya. Untuk tipenya sendiri menggunakan atau tipe Acer ini adalah Acer Aspire 3 atau Aspire 3 dengan keterangan pada label ya. Anda bisa baca sendiri. Siapa tahu nantinya Anda dihadapkan dengan Acer seperti ini, maka perhatikan baik-baik cara membongkarnya ya. Jadi ini akan saya bongkar mulai dari awal sampai akhir. Jadi silakan Anda tonton. Kalaupun nanti masih bingung, silakan Anda ulang kembali pada bagian mana Anda bingung. Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan tentu saja adalah alat. Ini saya gunakan alat pencungkil ya, terbuat dari bahan plastik ya. Sebenarnya ada juga yang terbuat dari bahan metal atau besi, cuma saya lebih senang menggunakan ini ya. Siapa tahu ada yang bertanya apa perbedaannya. Sebenarnya sama saja, cuma kalau misalnya menggunakan besi biasanya agak sedikit berbekas pada bagian case atau casing dari sebuah laptop. Kalau biasanya pakai plastik, berbahan plastik, itu biasanya agak sedikit lebih berkurang bekasnya ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita siapkan adalah obeng. Di sini saya punya obeng yang kebetulan obengnya seperti ini bisa dilepas ya. Artinya ada ujungnya yang bisa kita pasang dan kita buka ya. Kemudian yang berikutnya adalah pinset. Nah, pinset apa saja ya. Kemudian bila dibutuhkan kita bisa menggunakan kuas ini ya. Jadi saya simpan di sini ya, supaya lebih jelas. Kemudian yang berikutnya yang perlu disiapkan adalah cutter kalaupun Anda butuh ya. Ini kebetulan cutter pendek. Ada yang seperti ini bisa Anda pakai. Oke. Kemudian setelah semuanya siap, nah berikutnya adalah Anda harus memperhatikan dulu laptop yang Anda akan bongkar atau unit yang akan Anda bongkar. Jadi agar nantinya tidak ada kendala ya. Nah, untuk laptop jenis ini ya, Anda harus perhatikan dulu adalah keyboard ya. Seperti ini saya buka keyboardnya. Nah, ini keyboard tanam. Saya istilahkan dengan keyboard tanam. Kenapa? Karena dipasangnya dari bawah casing ya. Jadi tidak bisa dilepas ya. Ini tidak bisa dilepas, harus dilepas casingnya dulu. Kemudian yang berikutnya adalah baterai. Nah, baterainya juga harus Anda perhatikan. Jadi kalau baterainya bisa dilepas, lepas dulu. Tapi kalau seperti ini kayaknya baterainya terpasang pada bagian dalam, atau saya istilahkan dengan terpasang bagian internal atau terpasang di bagian dalam sebuah casing ya. Nah, kemudian untuk membongkarnya ini saya agak ini ya. Ini untuk membongkarnya ini tadi sudah jelas bahwa keyboardnya keyboard tanam, kemudian baterainya juga baterai tanam. Kita istilahkan seperti itu saja. Oke, langsung saja. Jadi apabila Anda mau buka laptop yang tipe seperti ini, yang pertama kita harus buka Anda harus buka bagian belakang sini ya. Seperti ini. Ini bautnya harus dilepas. Ini sudah lepas satu. Dan dibuka ya. Ini juga akan saya jelaskan sekaligus saya bongkar ya. Nah, untuk bagian laptop ini kebetulan bagian memorinya ini menggunakan DDR4 ya. Anda bisa lihat tadi pada bagian label, kalau ada yang terlewat tadi Anda bisa lihat kembali. Nah, ini ada ya. Kalau tidak jelas
Kebetulan tipenya merek Adata, maaf, merek Adata ini dia ya, ini. Nah, oke. Ini DDR4 8 GB ya. Jelas ya ini. Segini supaya jelas. Nah, itu dia. Oke. Kemudian saya buka bagian ini ya. Jadi lihat saja bagian part casingnya ya. Ini saya buka bautnya dipisah. Nah, ternyata di bagian bawah ini ada hard disk. Hard disk ini adalah tempat penyimpanan data. Kalau yang tadi ini adalah memori tempat penyimpanan data sementara ya. Nah, ini yang biasa digunakan. Semakin tinggi memorinya akan semakin bagus. Kapasitasnya ini 8 GB ya. Biasanya kalau untuk memori laptop atau komputer itu satuan ukurnya adalah giga ya, atau ya giga ya. 1 giga, 2 giga dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah hard disk. Nah, untuk hard disk ini hasilnya tempat penyimpanan data permanen pada komputer kita. Maaf, pada komputer kita. Jadi ini dibuka ya, dilihat dulu kalau ada baut. Kalau tidak ada baut, Anda bisa menggunakan bantuan pencungkil ini. Kalau tidak, ini ada plastiknya, Anda bisa buka melalui plastik ini sebenarnya ya. Pada bagian sini. Ini saya buka dulu agak keras ya, karena memang tempatnya ini dirancang agar keras ya. Jadi tempatnya memang dirancang biasanya agak keras agar hadis ini tidak goyang pada saat digunakan ya. Ini saya buka dulu. Ini agak keras, saya cari saja ini. Ini memang sekali lagi dirancang agak keras ya. Ini ya, karena ada karet di situ. Ini harus dibuka sih ya, di bagian sininya. Ini karetnya dilepas pada bagian sini. Ini agak keras memang. Nah, ini sebenarnya ini bisa dicungkil ke sini. Saya sebenarnya bisa menggunakan metal, tapi saya takutnya kesentuh motherboardnya. Nah, ini dia ya. Ini bisa dilepas bagian ini. Untuk hard disk sendiri penampakannya seperti ini. Ini kebetulan merek WD ya. Ini kemudian kapasitasnya 500 GB atau setengah terabyte ya, setengahnya 500 GB. Nah, ini tempat menyimpan data apapun di komputer Anda biasanya tersimpannya di bagian sini. Oke, lanjut. Nah, setelah selesai, perhatikan sisi-sisi pinggir. Nah, di sini ada beberapa baut. Ini harus dilepas. Ini saya tidak percepat ya. Jadi durasinya mohon maaf kalau agak panjang. Berhubung saya mau perlihatkan secara detail cara membongkarnya. Karena dibutuhkan satu skill untuk membongkar sebuah laptop. Nah, jadi ingat saja bahwa ketika Anda buka laptop, Anda harus perhatikan baut-baut yang ada pada bagian sisi-sisinya. Ini sudah terlepas bagian baut-baut di bagian sini. Nah, seperti ini juga ya. Intinya bahwa ketika Anda membongkar sebuah laptop, jangan tidak usah buru-buru, terburu-buru. Anda cukup perhatikan baut yang terpasang ya. Seperti ini. Ini sudah mulai terpasang seperti ini. Ini saya lepas juga di bagian sini ya. Oke. Ini sudah lepas. Oke. Nah, masih ada satu ini ya, hati-hati ya. Jadi ini masih ada di bagian sini. Nah, kalau sudah selesai, berikutnya adalah membuka bagian ini ya, ini
Nah inilah kegunaannya yang ini ya, atau bisa juga menggunakan yang ini. Tadi di awal saya sudah menjelaskan apa perbedaan ketika menggunakan ini dengan yang ini. Saya pilih yang ini saja ya. Ini cara bukanya seperti ini. Nah ini terlihat mudah memang, cuma kalau Anda tidak terbiasa maka akan kesusahan juga. Nah inilah penampakan bagian dalam sebuah laptop. Tadi tempat hard disk ya, ini soket hard disk. Nah seperti yang saya bilang tadi, ini baterai ya, biasanya baterainya agak pipi ya, seperti baterai HP. Ada juga baterai modelnya silinder atau tabung, cuma kebetulan yang ini modelnya slim, maka biasa baterainya seperti ini. Nah ini baterainya, Anda cabut soket bagian sini, nah seperti ini ya, diamankan ya. Kemudian ini Anda lihat ada soket untuk touchpad, ini bagian sini. Nah ini kalau membukanya saya agak perbesar ya di bagian sini. Nah ini untuk membukanya Anda cukup jangan ditarik ini ya, jangan ditarik. Ini cukup Anda naikkan dulu ke tuasnya. Ini tuas, ada tuas di sini ya, ada tuas di sini. Nah Anda cukup tarik naik seperti ini. Nanti setelahnya Anda lepas seperti ini. Nah seperti itu cara membukanya. Kemudian bagaimana untuk yang keyboard? Nah, kalau keyboard ya, kalau Anda untuk keyboard, Anda lihat dulu bagian mana keyboardnya, itu bagian ini ya, yang bagian Anda cukup lihat di situ. Anda perhatikan dulu ya bagian soket-soketnya di situ. Sembari saya jelaskan keyboardnya bagaimana mekanismenya. Nah kalau Anda sudah lihat, berikutnya adalah saya akan memperlihatkan cara membuka keyboardnya ya. Nah, jadi cara buka keyboardnya biasanya rata-rata laptop itu sama sebenarnya cara buka keyboardnya. Nah caranya ini kita tarik ke depan ini. Nah ini ya, ini sudah agak goyang ini. Kadang juga ada yang ditarik naik, tapi lihat saja penguncinya, maka akan mudah Anda buka keyboard seperti ini. Nih ya, jadi touchpad ini. Nah kemudian ada keyboard. Nah sudah selesai. Berikutnya adalah bagian sini. Nah ini saya atur dulu kameranya supaya lebih jelas. Bagian sini ini namanya untuk layar ya, yang ini fleksibel layar. Cara bukanya bagaimana? Nah ini diangkat naik, jangan langsung ditarik ya, rata-rata seperti itu. Diangkat naik seperti ini itu dia. Jadi ada kayak tuas di sini ya, tuasnya seperti ini. Nah ini sisa diangkat seperti ini. Nah ini untuk fleksibel. Kemudian apalagi yang perlu dilihat ya, Anda lihat juga di sini ada baterai ya, baterai CMOS ya, ini ada baterai CMOS. Nah biasanya 3 volt ya, ada keterangan-keterangannya di situlah. Kemudian yang berikutnya saya pindah ke bagian sini. Nah di sini ada, ini Anda lihat, ini untuk penangkap jaringan wireless yang ini ya. Ya biasanya laptop kita kan bisa nangkap jaringan wireless atau wifi ya. Nah ini yang dipakai. Nah caranya untuk membuka ini sebenarnya ada dua cara, ada dua teknik ya. Yang pertama Anda bisa buka ini bagian soketnya ini ya. Caranya saya mau kasih lihat tapi agak terlindungi. Ini saya pakai ini, jadi caranya seperti ini. Mungkin saja pakai kuku di bagian sini ya, atau bisa juga tanpa melepas ini karena ditakutkan risikonya tinggi. Ini bisa Anda buka baut saja, jadi bautnya Anda buka, jadi ini tidak lepas lagi dengan ini ya. Contohnya misalnya saya buka bautnya saja seperti ini. Nah
maka ini bisa lepas dengan soket kabelnya ya. Ada terdiri dari hitam putih. Nah siapa tak besok Anda lupa, ini saya buka dulu ya jalurnya. Ini siapa tak besok Anda lupa, Anda bisa lihat di situ ada warna, ada hitam dan ada putih. Nah ikuti saja, kabelnya terdiri atas dua, ada warna hitam dan warna putih. Nah cocokkan saja, di-matchkan saja di bagian mana ini terpasang. Nah coba Anda lihat, nah seperti itu ya. Nah harus dipasang ini ya. Kalau ini tidak terpasang bagaimana ya, Anda tidak akan mendapat layanan wireless pada laptop Anda. Ini saya buka ini jalur-jalurnya ya, nanti Anda bisa lihat. Kalau Anda bingung biasa melakukan pembongkaran, bagusnya Anda foto dulu ya. Maksudnya takutnya nanti Anda lupa di mana posisinya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Ini untuk Anda lihat kabel ini sampai di bagian sini. Nah, ini untuk colokan charger yang ini ya. Colokan charger kalau kita ingin charge. Nah, ini dicolok di sini. Nah, seperti itu. Ya, ini saya bisa lepas juga ya, karena seperti saya bilang tadi, saya akan melepas semuanya untuk bahan Anda lihat. Nah, ini dia, ini sudah lepas. Ini saya amankan lagi. Nah, kemudian ini ada lagi ya. Ini ada ya, ini Anda lihat. Sini ada untuk USB, ada yang ke bagian sini. Sebenarnya ini tidak apa namanya, tidak umum, artinya kadang ada yang tidak ya, tergantung dari tipe laptop. Tapi kalau Anda mau bongkar dua-duanya ya bisa Anda buka ini, bisa juga tidak. Maksudnya ini Anda bongkar, ini juga Anda bongkar. Semisal saya tidak mau bongkar ya, misalnya saya mau supaya ini tidak terlalu beresiko, jadi ini saja saya buka baut ini di sini ya. Jadi nanti ketika saya buka bautnya, misal saya pisahkan dulu bautnya, ini dia bisa lepas seperti ini tanpa harus membuka ya. Ini juga bisa dibuka, tapi kan tidak terlalu mengganggu motherboard kita, jadi tidak apa-apa. Kalau ini kabel ini kalau tidak salah ini untuk fan kipas ya. Nah, ini dia kipasnya kalau laptop ya. Nah, ini dia fannya. Kemudian prosesornya di mana? Nah, ini dia prosesornya. Kemudian prosesornya ini prosesor tanam. Artinya tidak bisa dibuka secara manual ya. Mungkin menggunakan alat bisa. Nah, ini seperti itu. Jadi cara bukanya bagaimana? Biasanya kalau untuk motherboard dengan kipas itu biasanya menyatu. Jadi cukup motherboardnya saja kita buka. Ini ada baut di sini, cari saja bautnya ya. Nah, di sini saya buka ya, sini. Maaf, kelindung. Ini saya sudah buka. Nah, ini cek. Oh, ini ada lagi di sini bagian sini. Jadi kabelnya dibuka semua dulu agar nantinya tidak mengganggu. Kayak ini maaf saya lupa tadi. Ini ada ini untuk speaker ya. Jadi di laptop kita ada speaker di kiri kanannya. Ini ada juga satu. Nah, kabelnya itu ini. Nah, caranya sisa Anda pakai dua tangan boleh, pakai pinset boleh. Kalau saya biasanya menggunakan dua tangan seperti ini karena kalau pinset takutnya kegores motherboardnya. Tapi itu tergantung dari teknik ya. Tidak ada teknik yang salah karena masing-masing memiliki kelebihan kekurangan. Nah, berikutnya ini mau dilepas, cuma ini kan masih terpasang ya. Jadi ini bisa dibuka. Ini saya buka seperti ini. Oke, nah setelah terbuka, ini masih ada di bagian sini. Ini ya. Jadi caranya kalau kita mau lepas motherboard itu diangkat-angkat sedikit-sedikit dulu. Seperti ini. Ya, ini sudah aman tuh. Ini sudah bisa dibongkar. Nah, ini saya taruh dulu kembali. Nah, ini sudah saya bongkar seperti ini. Nah, motherboardnya sudah lepas. Nah, berikutnya ya sisa memisahkan ini casing bagian depan. Nah,
Tapi hati-hati ya, biasanya karena ini sudah mulai tipis casingnya, jadi kita harus hati-hati, takutnya bautnya kelepas. Apalagi kalau laptop yang sudah lama tidak digunakan. Nah, untuk speakernya sendiri biar tidak usah dibuka ya, anda bisa lihat saja. Ini yang saya mau buka, yang perlu saya buka adalah seperti janji saya tadi, saya mau buka sekalian dengan layar ya, atau LCD-nya. Nah, untuk buka LCD ini Anda harus lihat bagian sini. Nah, ini ya, upayakan dalam keadaan tertutup ya, maksudnya LCD-nya dalam keadaan tertutup seperti ini. Ini saya amankan dulu bautnya ya, takutnya bautnya ketukar-tukar, karena yang perlu Anda pahami, setiap baut pada laptop itu biasanya atau pada umumnya itu berbeda ya. Ini saya balik saja ya. Makanya jangan gunakan baut panjang untuk tempat baut pendek, yang kebalik-balik, takutnya akan merusak casing laptop Anda. Jadi dipisah ya. Sebenarnya kalau Anda jeli, sebenarnya ada kode-kodenya ya. Nah, yang sudah selesai ini saya coba bisa tidak ya, saya angkat manual saja di bagian kiri ini. Oke, bisa ternyata. Nah, untuk menghindari kerusakan pada bagian engsel ya, ini sebenarnya bisa langsung dibuka, cuman takutnya patah karena ini saya lihat laptopnya agak tipis. Ini saya angkat, ini dia. Nah, seperti ini sudah terangkat ya, seperti yang bagian kiri tadi. Nah, oke, ini sudah bisa dilepas seperti ini. Dulu seperti ini sudah lepas. Ini dia, ini untuk keyboard. Ini keyboardnya sudah, ini saya bilang tadi keyboard itu harus dipasangnya di bagian bawah. Nanti untuk keyboard ada materi, ada pembahasannya sendiri ya, ada cara-caranya sendiri untuk masang. Ini saya amankan dulu. Nah, ini dia layar ya. Layarnya ada di sini. Nah, ini dia yang saya lihat tadi ya. Ini yang masih terpasang tadi wirelessnya. Ini bagian fleksibel. Nah, untuk membuka layar itu yang harus Anda perhatikan adalah biasanya ada layar yang menggunakan baut di bagian sini ya. Biasanya ada di bagian atas juga, ada juga bagian sini ya, ada juga di bagian sini ya. Nah, kebetulan yang ini tidak menggunakan baut seperti itu, jadi bisa dibuka langsung. Jadi cara bukanya bagaimana? Ini cari bagian sisi yang mungkin sudah agak mulai kebuka ya, tapi upayakan jangan menggunakan kuku, takutnya kuku Anda cedera, nanti bisa lumayan sakit ya. Ini saya sudah dapat bagian celahnya ya. Nah, ini biasa kadang orang pakai cutter, sebenarnya tidak ada masalah, tapi kalau saya mengantisipasi takutnya merusak casing ya, maksudnya nanti berbekas, walaupun sebenarnya itu kan tidak disengaja ya, tapi ya biasanya kadang ada saja lah yang komplain dengan itu. Nah, ini kita buka seperti ini, lihat. Oke, di bagian sebelahnya saya buka juga, di bagian sebelahnya ini kelihatan ya, ini ya bagian ini saya buka, ini saya dorong sedikit, kemudian saya tarik seperti ini. Nah, lepas seperti ini. Ini saya atur jarak kameranya dulu ya, supaya agak lebih tinggi, supaya kelihatan full. Nah, ini dia. Nah, ini saya amankan dulu. Nah, ini layarnya seperti ini ya, saya balik seperti ini. Ini dia. Layarnya ini tipis ya, makanya disebut slim. Ini saya buka layarnya saja bagian sini. Nah, ada bautnya ya, seperti ini. Bautnya dipisah lagi. Ini di bagian sini ada juga baut. Nah,
di bagian sini juga ada ya. Ini kelihatan tidak ya? Ini ada. Nah, kemudian ini juga di bagian sini ada, kelihatan ya? Oke. Nah, seperti ini saya pisah bautnya. Ini bisa diangkat ya, tapi hati-hati karena ini belum ya, maaf, masih ada ternyata. Ini tadi salah buka baut sih. Nah, oke. Ini. Oke, ini sudah bisa kita angkat, tapi hati-hati ya karena ini layar biasanya agak lebih sensitif. Nah, hati-hati pada bagian fleksibelnya. Ini ada fleksibel di sini nih ya. Caranya buka dulu bagian selotip atau isolasi ya namanya ya. Bagian sini. Kemudian ini fleksibelnya kita tarik. Nah, saya ulang ya. Jadi pada saat Anda pasang seperti ini ya, terpasang, ini ada selotipnya. Ini dibuka dulu ya. Pakai tangan saja ya, enggak usah pakai pisau atau cutter, takutnya merusak layar. Nah, ini langsung dibuka seperti ini. Nah, seperti itu ya cara membongkarnya. Nah, ini layarnya ya, tipis ya, slim dia. Tuh, namanya slim ya. Nah, kalau sudah ini sisa dipasang kembali nantinya. Cara masangnya sama dengan cara bongkar tentu saja ya. Nanti untuk cara bongkarnya, cara masangnya maaf, cara memasangnya saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih. Kalau Anda belum paham, silakan Anda ulang-ulang kembali video yang saya berikan ini ya. Jadi saya rasa seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan dibagikan apabila bermanfaat. Silakan di like apabila Anda suka dengan tutorial video ini ya. Silakan dinyalakan loncengnya apabila Anda masih butuh materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pusaka Komputer.